Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Infa Zafia Sabrina bersama narasumber kita kali ini, salah satu pengurus OSIS di SMK 1 Sragi. Silakan Kak, bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Azim Hudaybiah. Saya dari kelas 12 TKRO 1. Posisi saya di OSIS sebagai koordinator Sekbid 1, yaitu tentang keagamaan. Oke, langsung saja ya Kak. Ya. Kita akan membahas sedikit mengenai MBLS dan Baik. apa itu organisasi OSIS. Oke, yang pertama, apa sih sebenarnya MBLS itu? MPLS sendiri itu masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana di dalamnya itu siswa dikenalkan dengan lingkungan sekolah, baik itu dari guru maupun staf karyawannya. Kemudian lingkungan abiotik, lingkungan biotik yang ada di SMK. Setelah itu penerapan selama kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut. Manfaat ikut MBLS itu apa sih Kak? Untuk manfaatnya sendiri itu banyak sekali. Masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana siswa baru akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah yang sebelumnya belum pernah dia ketahui. Mungkin hanya lewat web, kemudian kata keluarga, sanak saudara mereka yang pernah menjadi bagian dari sekolah tersebut. Untuk manfaatnya sendiri, contoh di SMK 1 Sragi ini ya, calon peserta didik baru dikenalkan dengan lingkungan SMK 1 Sragi, baik dari sarana maupun prasarananya, kemudian budayanya. Seperti di SMK 1 Sragi ini, di SMK 1 Sragi ini kan menerapkan budaya industri, yang mana tujuannya untuk menyiapkan peserta didik bisa langsung terjun ke dunia industri setelah lulus nantinya. Nah, itu penting banget buat dikenalin dari awal mereka masuk sekolah, terus mempersiapkan budaya industri itu selama 3 tahun, agar karakter dari peserta didik ini terbentuk. Dan karakter baik itu kemudian bisa jadi kepribadian mereka. Tidak hanya di sekolah saja, kemudian misal nanti lulus di dunia industri, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu bagaimana penilaian kakak mengenai MBLS virtual yang di era seperti ini? Untuk MPLS virtual ini, menurut saya pengenaan materi maupun apapun itu yang disampaikan dari pihak sekolah ke peserta didik baru itu kurang maksimal, karena ada batasan jarak maupun apalagi kalau lewat virtual, kemudian peserta didik baru ini kan kebanyakan cuman pakai Android, kemudian ya sinyalnya itu bisa saja delay. Jadi informasi yang disampaikan pun pastinya kurang maksimal. Apa yang didengar kadang-kadang kurang lengkap dengan apa yang disampaikan oleh pematerinya. Jadi benar-benar gimana ya, dari kita mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita juga tahu bakalan nggak maksimal sampai ke peserta didik baru ini. Jadi ya untuk pelaksanaan MPLS virtual itu pastinya memakan rasa bosan maupun dari panitia, kemudian dari peserta didik baru, karena peserta didik baru tidak bisa dikenalkan secara langsung lingkungan yang ada di sekolah ini, hanya bisa melihat dan mendengarkan saja tanpa bisa merasakan langsung ke sekolah ini, seperti itu. Kakak kan udah kelas 12, berarti kan udah 2 tahun
mengikuti kegiatan MPLS ini sebagai panitia. Ya. Itu gimana sih Kak perasaannya udah 2 tahun ini? Untuk 2 tahun ini ya, sebenarnya ya gimana ya? Kecewa udah pasti ada. Karena kan waktu dulu saya menjadi peserta MPLS itu dilaksanakan secara langsung. Dan waktu itu belum ada pandemi, di mana kerumunan dan jaga jarak itu tidak dilarang. Jadi kita bisa menikmati jalannya proses MPLS dari awal sampai akhir. Mulai dari perkenalan kejuruan kita masing-masing. Kemudian kita bisa secara langsung mengenal teman-teman kita. Di situ kita bisa dapat teman baru kan pastinya. Namun sayangnya ketika saya jadi panitia waktu kelas 11 dan kini kelas 12 itu kita diserang oleh pandemi ya. Seperti yang sekarang terjadi ini, ya seperti ini. Pasti bosan itu ada, terus kekurang nyamanan dalam pelaksanaan itu ya pasti ada. Dan juga kita nih yang ikut andil dalam bagian MPLS itu kayak gimana ya, nggak bisa benar-benar ngerasain MPLS tahun ini gitu loh. Cuman bisa melaksanakan secara daring. Walaupun kita udah maksimal, ya cuman timbal balik untuk kita itu ya kurang dari peserta didik baru itu. Kakak kan pengurus OSIS nih. Ya. Mungkin yang di rumah mau tahu apa sih enaknya jadi pengurus OSIS itu? Kalau untuk enaknya itu ya banyak. Di organisasi OSIS ini itu kita benar-benar dapat keluarga baru. Bukan lagi temen. Kalau kita udah sama pengurus lainnya itu udah kayak keluarga. Karena di sana kita nemu masalah bareng, habis itu bisa nyelesain bareng, terus kita ketawa-ketawa bareng di sana. Habis itu kita nyiapin acara, nyiapin suatu kegiatan dari nol sampai pelaksanaan. Habis itu laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan itu yang nggak bisa didapetin selain di organisasi ini. Dan itu tidak diajarkan dalam materi pelajaran apapun. Jadi menurut saya sangat beruntung bagi siapapun yang masuk di organisasi OSIS ini. Terus kalau untuk manfaat secara pribadi ya, mungkin kita lebih unggul secara public speaking dari yang lainnya. Kemudian karakter kita yang ikut organisasi sama yang gak ikut organisasi itu kerasa banget bedanya. Itu udah pasti dong. Kita biasa ditemukan oleh banyak orang, kemudian kita harus berkomunikasi di depan umum. Kita harus bisa menyikapi dengan banyak orang dengan berbagai kepribadiannya masing-masing. Kita pastinya kan gak bisa memukul rata dong. Kita harus bertindak seperti ini ke semua orang. Nah dari situ kita bisa membentuk pribadi kita, karakter kita di sana dibentuk. Gimana cara menghadapi orang yang sifatnya seperti A, terus B sampai Z. Di situ jadi kita paham. Terus kita bisa mengoreksi diri kita, mana yang baik dan mana yang buruk. Dari manfaat lainnya mungkin kita banyak mengerti hal yang ada di sekolah ini, yang karena organisasi ini kan intra sekolah. Jadi apapun yang berhubungan dengan di dalam sekolah ini pasti OSIS ada di dalamnya, seperti itu. Ngomong-ngomong sikap dan karakter, itu kakak gimana sih cara menyikapi omongan orang yang pandangannya itu OSIS cuman disuruh-suruh dari sekolahannya kayak gitu? Oke. Pertama gini,
Kalau saya pribadi itu nggak pernah nanggepin secara serius ya, yang bilang apa namanya OSIS itu cuman bahan suruhan dari guru-gurunya. Lah sekarang gini, mereka kan nggak pernah tahu apa yang kita kerjakan sebenarnya 100%. Yang mereka lihat hanya tampak depannya saja. Itu pun hanya berapa persen lah dari apa yang kita kerjakan. Jadi saya nggak pernah nanggepin secara serius. Tapi kalau emang benar-benar ada yang udah melampaui batas perkataannya, saya pun menyikapinya malah nggak yang harus marah-marah terus nggak suka sama orang itu menurut saya malah salah. Karena apa? Kalau kita marah kemudian nggak suka sama orang tersebut, terus bagaimana orang tersebut mengerti sebenarnya OSIS itu seperti apa? Jadi kita rangkul benar-benar, terus kita ajak bicara baik-baik, dan sebisa mungkin kita menjadi wadah aspirasinya. Karena yang bisa memudahkan aspirasi mereka untuk ditampung kemudian dituangkan hanya di organisasi OSIS. Terus kita berusaha sebisa mungkin, semampu kita. Jadi mereka pun tahu bahwa pengurus OSIS itu bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Itu sih menurut saya. Oke, kalau boleh tahu tujuan awal kakak bergabung di organisasi OSIS itu apa sih, Kak? Tujuan saya itu untuk awal masuk organisasi OSIS ini tentunya membentuk karakter diri saya, yang semula mungkin agak malas-malasan jadi bisa disiplin sama waktu, terus mengajarkan tanggung jawab kalau ditemukan di depan umum. Kan di OSIS ini kita dihadapkan oleh banyak orang, terus dalam satu kepengurusan itu tidak hanya 1-2 orang, pastinya di dalamnya banyak orang kan. Jadi kita di sana dituntut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan untuk bisa mengerti satu sama lain dalam kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Gitu sih. Oke. Kalau sikap yang diperlukan untuk kita memulai gabung di sebuah organisasi itu apa aja, Kak? Sikap awal kita untuk gabung di organisasi itu percaya. Jadi kita percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita mampu berada di dalam organisasi tersebut dan kita bisa berdampak baik untuk organisasi tersebut. Kemudian setelah itu kita harus bisa amanah dan tanggung jawab. Karena dua hal tersebut harus bisa berjalan dengan beriringan. Karena apa? Kita di organisasi itu kan pasti punya atasan. Nah, kalau atasan sudah memberi amanah kepada kita, kita harus bisa menjalankannya dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, agar yang kita kerjakan itu hasilnya maksimal. Ya. Kan kakak selain jadi pengurus OSIS di SMK 1 Sragi, kakak juga sebagai siswa biasa. Oke. Itu gimana sih cara ngimbangin antara tugas dan kewajiban kakak di OSIS? Misal masih banyak tugas, terus ada persiapan kegiatan dan tabrakan. Gimana kakak nyikapinya? Tentu kita diskusi dengan guru yang bersangkutan ya. Kan kita juga tahu niat awal kita masuk ke sekolah ini adalah menuntut ilmu dan belajar. Jadi tugas utama kita ya belajar. Kalau kita diberi tugas oleh guru, ya pastinya kita kerjakan dong. Kita diskusi sama guru, minta keringanan waktu. Misal memang tenggatnya hari itu juga ya kita kerjakan. Kemudian kita bicara sama pengurus OSIS yang lain untuk meminta bantuannya.
saya harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Tetap saya akan memprioritaskan tugas saya, kemudian baru saya akan menyusul dalam mempersiapkan kegiatan entah apa itu nanti setelah tugas saya selesai. Oke, berarti yang diutamakan pertama itu tetap sekolahnya. Sekolah ya. Kakak udah kelas 12, ada nggak sih kemauan atau harapan kakak untuk SMK 1 Sragi ke depannya? Harapan saya untuk SMK 1 Sragi, harapannya pasti bisa lebih baik daripada yang saat ini. Kemudian bisa menciptakan lulusan-lulusan atau tamatan-tamatan yang berkarakter dan berkualitas agar siap bersaing dalam dunia industri. Itu utama ya. Jadi mohon kepada peserta didik baru ini tentunya ya bisa digembleng supaya penerapan budaya industri walaupun dijelaskan secara virtual itu benar-benar bisa merasuk ke dalam dirinya. Jadi kalian bisa mempersiapkan dari sekarang untuk terjun ke dunia industri nanti ketika kalian lulus. Itu aja sih. Oke, untuk yang terakhir minta pesannya buat adik-adik yang baru masuk di SMK 1 Sragi. Ya. Pesan dari saya sih ya, kan peserta didik baru ini belum pernah mengenal semua lingkungan yang ada di sekolah kita. Untuk itu mohon walaupun secara virtual tetap patuhi perintah sama arahan baik dari kakak-kakak OSIS yang membantu dalam kegiatan MPLS ini maupun dari guru-guru selama KBM nantinya. Terus siapkan diri kalian dari sekarang, tentuin arah kalian, passion kalian itu kemana untuk nantinya setelah kalian lulus dari sini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terus kalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rehan sudah bersedia menjadi narasumber di video kali ini. Iya, sama-sama Kak. Semoga bermanfaat bagi penonton dan adik-adik sekalian. Thanks for watching and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.